Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabarnya? Nah, di pertemuan kali ini, Ibu akan membahas metode harga pokok proses sistem perpetual untuk yang punya BDP awal dan menggunakan metode rata-rata atau average. Sesuai dengan materi pokok kita yang kedua, karena di sini di materi pokok yang kedua itu ada dua metode rata-rata dan FIFO atau MPKP. Jadi akan Ibu bagi dua. Untuk yang pertemuan kali ini, Ibu akan bahas yang rata-rata terlebih dahulu. Nah, harga pokok produk yang dihasilkan dalam suatu periode itu belum tentu sama dengan harga pokok produk pada periode berikutnya. Jadi dalam satu periode nggak mungkin sama harga pokok tiap produknya. Nah, jika pada awal periode itu terdapat BDP awal, maka dalam periode tersebut akan ada dua macam harga pokok produk, di mana yang BDP awal sudah menyerap harga pokok produk di bulan yang sebelumnya, kemudian dia juga akan mengambil atau menambahkan biaya-biaya untuk penyelesaiannya di bulan yang selanjutnya. Nah, di sini yang pertama ada harga pokok yang terjadi dalam periode yang lalu, merupakan biaya produksi yang sudah melekat pada BDP awal periode. Kemudian yang kedua, harga pokok yang terjadi pada periode yang bersangkutan. Nah, di sini ada contohnya. Pada awal bulan Agustus 2019, terdapat sediaan BDP yaitu 1000 unit dengan tingkat penyelesaian 60%. Nah, harga pokok barang tersebut 5 juta. Nah, di sini harga pokok persediaan BDP awal bulan Agustus 2019 sebesar 5 juta. Itu merupakan biaya produksi yang terjadi di bulan Juli 2019 dan dibebankan kepada BDP akhir di bulan Juli 2019. Karena kan BDP awal di bulan Agustus itu merupakan BDP akhir di bulan Juli, sehingga 5 juta itu merupakan biaya produksi yang sudah terjadi di bulan Juli 2019. Nah, biaya untuk menyelesaikan produk tersebut atau 40% menggunakan biaya produksi yang terjadi di bulan Agustus. Nah, kenapa 40%? Karena di sini yang diketahui 60% itu merupakan tingkat penyelesaian yang sudah diselesaikan di bulan Juli 2019 sebesar 60% dan menyerap biaya sebesar 5 juta. Sehingga di bulan Agustus kita hanya perlu menambahkan 40% biaya untuk menyelesaikan produk tersebut. Nah, sehingga harga pokok tiap unit produk selesai yang berasal dari BDP awal periode ini akan berbeda dengan harga pokok tiap unit produk yang masuk proses di bulan Agustus 2019. Karena dia memiliki dua biaya, yaitu biaya yang telah diserap pada bulan Juli 2019 dan biaya yang masuk di bulan Agustus 2019. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan di awal, ada dua metode yang digunakan untuk menentukan harga pokok produk yang selesai diproses jika pada awal produksi itu ada BDP awal periode. Yang pertama, metode harga pokok rata-rata atau average. Yang kedua, metode masuk pertama, keluar pertama atau FIFO. Nah, ini ada penerapan metode harga pokok rata-rata. Menurut metode ini, harga pokok tiap unit produk yang dihasilkan dalam suatu periode dihitung dengan cara menjumlahkan masing-masing unsur biaya produksi yang sudah melekat pada produk dalam proses awal periode dengan yang terjadi dalam periode yang bersangkutan. Kemudian dibagi dengan unit ekuivalen produk yang dihasilkan oleh masing-masing unsur biaya. Jadi sama seperti di awal, biaya yang sudah diserap selama produk BDP awal ini ditambah dengan biaya yang terjadi di bulan yang bersangkutan, kemudian dibaginya dengan unit ekuivalen. Jadi tetap harus menghitung unit ekuivalen produk yang dihasilkan. Nah, kemudian dalam penerapan metode harga pokok rata-rata, total biaya produksi yang dibawa dari periode yang lalu dan biaya produksi yang terjadi dalam periode berjalan dibagi sama rata kepada produk yang dihasilkan. Jadi kan seperti yang tadi udah ada biaya produksi yang dibawa dari periode yang lalu. Seperti yang contoh tadi, harga pokoknya itu 5 juta. Jadi 5 juta ditambahkan dengan biaya produksi yang terjadi dalam periode yang berjalan itu berapa, kemudian dibagi dengan produk yang dihasilkannya berapa. Nah, oleh karena itu, unit ekuivalen produk yang dihasilkan dihitung dengan cara menjumlahkan jumlah
satuan produk selesai dengan unit ekuivalen produk dalam proses akhir periode. Sini contohnya, CV Mitracom produksi satu jenis produk melalui satu departemen produksi. Harga pokok tiap unit produk yang dihasilkan dihitung menurut metode harga pokok rata-rata. Nah, ini ada data bulan Juli 2019, ada data produksinya, persediaan BDP awal periode, tingkat penyelesaiannya itu untuk bahan baku 100%, biaya konversi 60%. Itu sebanyak 4.000 unit. Kemudian jumlah produk masuk prosesnya 16.000 unit, kemudian produk selesainya 15.000 unit, dan jumlah produk yang BDP akhirnya itu tingkat penyelesaiannya 100% sama biaya konversinya 80%. Nah, itu 5.000 unit. Nah, ada data biaya produksi nih. Untuk harga pokok produk BDP awal, ini BBB, BTK, sama BOP sudah diketahui. Kemudian ada biaya produksi yang terjadi di bulan Juli, BBB, BTK, sama BOP-nya juga sudah diketahui. Bisa dilihat di sini. Nah, dari data-data tersebut, perhitungan dan pencatatan biaya produksinya, yang pertama kita hitung dulu unit ekuivalen produk yang dihasilkan per biaya produksinya. Ada biaya bahan baku, BTK, sama BOP. Kita menggunakan 15.000 unit tadi. 15.000 unit itu kan merupakan produk yang selesai diproses. Nah, jadi rumusnya itu untuk menghitung unit ekuivalennya, produk yang selesai diproses kita tambah dengan persenan tingkat penyelesaian BDP akhir 100%, BBB tadi 100%, BTK sama BOP termasuk biaya konversi. Jadi tadi biaya konversi untuk BDP akhir sebesar 80% dikalikan dengan jumlah unit BDP akhirnya yaitu 5.000 unit. Nah, sehingga diperoleh untuk BBB 20.000 unit, BTK 19.000 unit, BOP 19.000 unit. Nah, untuk perhitungan harga pokok rata-rata tiap unit produk, kita hitung per biaya. Ini ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, sama BOP. Di sini biaya bahan bakunya tadi 4 juta. 4 juta itu merupakan biaya produksi yang BDP awal sebesar 4 juta. Ditambah sama biaya produksi BBB di bulan Juli, yaitu 22.400.000. Jadi yang BDP awal ditambah sama biaya yang masuk atau biaya yang terjadi di bulan Juli, kita bagi dengan unit ekuivalennya berapa unit. Setelah dihitung, kita bisa dapat nih biaya produksi rata-rata tiap unitnya. Untuk BBB 1.320, BTK 960, BOP-nya 820, sehingga harga pokok rata-rata tiap unit itu 3.100. Nah, perhitungannya bisa disusun dalam bentuk tabel, ada jenis biayanya, terus unit ekuivalennya setelah dihitung. Kemudian tadi kan BDP awal, harga pokok BDP awal 4 juta, 2 juta 400, sama 1 juta 920. Terus biaya produksi yang terjadi di bulan Juli. Nah, total biayanya kita jumlah dari HP BDP awal ditambah biaya produksi yang terjadi di bulan Juli. Kemudian total biaya produksi ini dibagi sama unit ekuivalen. Jadilah biaya produksi tiap unit. Kemudian kita hitung biaya produksinya. Harga pokok produk selesainya tadi kan 15.000 unit. Nah, kita kalikan dengan harga pokok tiap unitnya tadi 3.100. Berarti harga pokok produk selesainya itu 46.500. Kemudian untuk harga pokok BDP akhir, kita hitung per biaya nih. Tadi kan tingkat penyelesaiannya sudah diketahui 100% sama 80% untuk biaya konversi. Nah, kita kalikan dengan jumlah unit BDP akhirnya nih, 5.000 unit. Nah, terus kita kalikan sama harga pokok per unitnya, yang per unit per biayanya. Tadi kan BBB per biayanya itu 1.320, BTK 960, BOP 820. Setelah dihitung, udah kita dapat nih harga pokok BDP akhir per biaya-biaya ini. Kita jumlahkan, itu jadi ini jumlah yang 13.720 ini merupakan harga pokok BDP akhir periode. Kemudian kita jumlahkan biaya produksinya dari harga pokok produk selesai ditambah sama harga pokok BDP akhir, jadinya 60.220. Nah, untuk 60.220 itu sama seperti yang ada di tabel ini. Total biaya produksinya 60.220, jadi harus sama jumlahnya. Lanjut. Kedua, pencatatan biaya produksi.
Pencatatan biaya produksi, pencatatan jurnalnya sama seperti yang kemarin. Di sini bedanya kita catat dulu nih BDP awal. Kayak di harga pokok pesanan kan BDP awal kita catat ya, karena di neraca saldo awal itu pasti adanya persediaan BDP. Di neraca saldo awal itu dia di debit. Nah, karena persediaan BDP di neraca saldo awal itu ada di debit, harus kita kreditkan dia kalau mencatat BDP awal. Persediaan BDP kita kredit, jadi persediaan BDP habis, kita munculkan lagi akun BDP BBB, BTK sama BOP. Ini jumlahnya 4 juta, 2 juta 400 sama 1 juta 920 itu dari data produksi yang BDP awal tadi di awal. Sudah disebutkan. Nah, kemudian kita catat nih pemakaian biaya bulan Juli. Sama kayak biasa, BDP BBB, BTK sama BOP pada persediaan bahan baku, gaji dan upah, sama akun-akun BOP di kredit. Ini juga jumlahnya sudah ada di data produksi. Kemudian kita catat harga pokok produk jadi. Tadi kan harga pokok produk jadinya itu 46.500.000. Untuk BDP, BBB, BTK sama BOP, di sini ada perhitungannya. Untuk PBB kita kalikan unit produk jadinya berapa, kita kali sama harga pokok tiap unitnya. Sama kayak biasa, jumlahnya 46.500.000. Kemudian kita catat harga pokok BDP akhir juga persediaan BDP pada BDP, BBB, BTK, dan BOP. Nah, ini jumlah-jumlahnya juga udah kita hitung tadi di awal, tinggal kita masukin ke jurnal. Kemudian laporan biaya produksi. Laporan biaya produksinya sama aja kayak yang kemarin, ada data produksi, biaya yang dibebankan, sama perhitungan biaya. Bedanya di data produksi, di sini ada jumlah produk dalam proses awal periode. Kita tulis juga nih semua pokoknya yang ada di data produksi di awal-awal tadi, di informasi awal, kita masukkan ke sini. Jumlah produk dalam proses awal periode, tingkat penyelesaiannya berapa, kemudian ada produk masuk proses, kemudian ada yang selesai ditransfer ke gudang, ada BDP akhir dengan TP-nya juga berapa kita tulis. Kemudian biaya yang dibebankan, di sini jenis biayanya ada dua, harga pokok BDP awal periode sama biaya produksi yang terjadi di bulan Juli. Nah, yang termasuk di harga pokok BDP awal sama biaya produksi yang terjadi di bulan Juli, itu sama-sama BBB-nya berapa, BTK-nya berapa, BOP-nya berapa, ditulis di jumlah biaya produksi. Nah, karena harga pokok BDP awal itu nggak ada biaya produksi rata-rata per unitnya, nggak usah kita isi. Kita isi biaya produksi rata-rata per unit di biaya produksi yang terjadi di bulan Juli 2019. Kita isi biaya produksi rata-rata per unitnya, kemudian kita jumlah. Nah, jumlahnya tadi 60.220 sama 3.100, pokoknya itu harus sama yang kayak di perhitungan di awal. Nah, di sini juga ada perhitungan biayanya. Jumlah biaya produksi juga sama. Pokoknya semua harus sama, jangan sampai ada yang beda. Nah, untuk materi hari ini sudah selesai. Untuk kali ini kita di metode rata-rata dulu. Untuk pertemuan minggu depan baru kita akan masuk ke yang metode masuk pertama keluar pertama atau FIFO. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.